Halo teman-teman semuanya, sambil nunggu Mbak Ute, hari ini aku sama Mbak Ute mau live, uh, bisa dibilang virtual jamming, tapi ini Mbak Ute udah bisa belum? Yuk sudah mulai, yuk Mbak, udah sambil kita ngobrol-ngobrol. Jadi Mbak Ute pertama kali live, jadi kita mohon maklum ya. Terus makasih banyak ya Mbak Ute udah mau ikut, mau latihan bareng hari ini. Terus kita sambil nunggu. Oke Mbak Ute bentar ya. Oke, aku oke, udah di add. Nah, udah bisa. Ya, oke. Nah, orang akhirnya bisa juga loh Mbak. Akhirnya bisa juga ya. Aduh. Lagi ngapain nih Mbak? Udah lagi ngapain nih? Pilok. Mbak, apa namanya? Oh iya, kita kan mau virtual jamming nih ya kan? Kita kan improvisasi. Kita kayak apa? Orang-orang teater gitu ya. Pemanasan dulu kali ya. Mbak udah ada pemanasan belum? Udah sih, gue udah panas banget. Udah panas banget. Terus dengar suara aku nggak sih? Dengar. Sip, aku gedein dulu bentar. Oke, udah. Sama sih kayak kamu. Kita sambil Iya, ngobrol sama pemanasan. Kayak waktu jalan-jalan latihan gitu. Kita waktu sambil pemanasan gitu Iwan, sibuk apa aja nih? di rumah aja. Nggak ngapa-ngapain. Paling masak. Oh iya benar banget tuh. Masak juga latihan teater loh Mbak, ya kan? Latihan acting ya? Tun kesabaran. Iya. Bener banget. Teman-teman dapat Apa? Teman-teman udah pada bergabung. Mas Doni rusuh. Aduh. Dilusurun. Mbak, terakhir pentas siapa nih Mbak? Oh yang sama Mas Wani ya? Oh iya, yang Panembahan Reso. Terus? Itu katanya suara aku feedback. Oh ya? Iya, aku latih pemenuhan Reso. Terakhir pentas. Kamu terakhir pentas apa? November tahun kemarin. Oktober akhir kemarin. Gitu. Itu pentas apa? Halo. Iya, aku nari gitu deh, kolaborasi gitu sama temanku. Kita Mbak, oh ya Mbak, apa namanya?
Mbak Uta juga ini ya apa namanya juga mengajar coaching dan lain-lain kan buat acting. Nah di sini teman-teman juga lagi ada yang belajar acting untuk film juga gitu, dan bisa dipakai dari teater, dari acting dari teater atau basic acting atau basic tulang buku atau apapun itu yang dari teater yang bisa bermanfaat di film tuh apa sih Mbak? Mungkin bisa ayo praktekin. Pemanas dulu baik dari tubuhnya itu wajib gue karena kendaraan itu kan jadi mau nggak mau emang tubuhnya harus terlatih sih. Kalau pertama kali nih latihan teater, diajarnya apa? Ekspresi. Gimana ya? Praktekin udah lama kita. Ayo. Halo baik Bikram ya. Dia senam itu semua perlu biar nggak kaku atau otot. Terus bagaimana kita merasakan perasaan sedih, kecewa atau lalu kita ekspresinya di wajah. Seperti itu sih. Jadi misalnya kalau kemarahan gue gitu. Terus kemudian nyap. Misalnya. Terus waktu proses Wanci nih Mbak, berapa tahun sih? Berapa lama sih? Berapa lama sih? Kayaknya lama ya? Lama banget kalau itu sih. Itu tahun 2007. Terus kan pentas di yang aku tonton itu tahun 2010 ya? 2010 atau 2011 di itu berikut. Terus Oke. Jadi aku sih setahun. Terus sempat riset gitu. Itu kan tentang apa di Cirebon ya ceritanya. Iya, tentang Cirebon gitu. Observasi gitu deh. Sampai pada taraf itu sih kalau aku pas. Terus Ini kan ramai juga ya yang udah bergabung. Iya. Mereka kan mau nonton kita kolaborasi gitu. Oke, silakan. Iya, terserah. Kamu mulai dari mana? Aku ada teks nih. Ya gimana? Aku ada yang minta baca puisi ya. Ayo kita akan kolaborasi apa? Ya. Oke ya. Oke, aku punya ini ya Mbak. Aku punya game sebenarnya game teater game yang biasa dipakai oleh teman-teman teater. Jadi sambung kata. Tahu nggak sih? Pernah dengar nggak sih sambung kata? Misalkan pernah main kan pasti? Kalau aku Apa? sambung cerita. Oh, sambung cerita. Gimana tuh kalau sambung cerita? Sambung kata gimana?
Kalau sambung kata gini, misalkan Hari Ibu Internasional kan. Nah, terus temanya ibu. Misalkan, oke, aku mulai nih. Pagi. Ya sama sih seperti itu. Percaya cuma pakai kita sambung ke atas seru. Sambung kata karena nanti akan jadi sambung kalimat. Oke, ya. Sambung kata ya. Ini latihan konsentrasi banget nih. Oke, yuk. Ya. Temanya ibu ya. Hari Ibu Internasional. Oke. Bawa dulu deh yang mulai. Oke. Hati. Hati yang patah, terus enggak hati yang patah mungkin ya kayak gitu bang. Oh ya lanjut ya. Oke. Oke ya. Hati Wah. patah. Hati yang patah mungkin bisa. Hati yang patah mungkin. Hati yang patah. Oke. Hati yang patah mungkin bisa tumbuh bersama. Hati yang patah mungkin bersama kasih sayang. Hati yang patah mungkin bisa seorang. Hati yang tumbuh bersama. Hati yang patah mungkin bisa tumbuh bersama seorang. Itu sekarang tiga kata. Oke. Ini suara gue kasih gak? Kalau read left. Kadang-kadang putus-putus sih. Kalau mbak mau pakai headset nggak apa-apa. Oke, lanjut. Yuk. Aku ya. Rahim. Ibu, rahim ibu. Rahim ibu subur. Apa, Beb? Rahim ibu yang subur. Oh, sorry. Aku tiga kata ya, lupa terus. Oke. Rahim ibu. Oke. Kata lain. Aman gak nih suara gue? Aman. Oke. Ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan. Dia biasa aku kenal. Oke, ada seorang perempuan, dia biasa dikenal sebagai juru masak. Ada seorang perempuan dia dibayar harian. Ada seorang perempuan yang biasa dikenal sebagai juru masak.
yang dibayar harian. Tiba-tiba ketika pandemi ada seorang perempuan yang dikenal yang sebagai dikenal seorang seorang juru juru masak masak pandemi. kala pandemi. Mbak Dewi jangan liatin komen, dia tuh penonton, mereka tuh penonton, jadi kayak kita di panggung terus kita nonton-nontonnya, kita lihat penonton. Oh iya betul. Oh iya betul. Oke, konsentrasi latihan aja. Terus Udah di kala Iya. pandemi. Kalau pandemi, di pandemi Yang selalu menaruh adalah seorang juru sebagai juru masak. Tiba-tiba ketika pandemi dia terbiasa menaruh aku salah. Oke. Setelah Ya, kita langsung acting. ini Oke. Ini Oke. cara kita melatih konsentrasi, fokus, fokus, Semua jadi cerpen. lalu iya. iya, Ingatan kita terhadap ingatan kita teks. terhadap teks. Iya, benar banget. Oke. Oke, Aku mulai. aku mulai. Temanya Iya, adalah pagi Temanya hari. adalah pagi hari. Apa? Temanya pagi. Temanya pagi. Latihan Oke, ini latihan konsentrasi, konsentrasi, imajinasi, lalu Fokus sama apa juga. ya, betul. Ya, betul. Oke, yang Oke, pertama yang adalah pertama adalah temanya pagi. Secangkir kopi basi. kopi basi. Teater banget. Oke. Secangkir kopi basi aku taruh di meja. Halo, Secangkir kopi basi. Baute. Hai. Sorry tadi loading. Hai. Tadi sinyalnya aku kayaknya. Yes. Terus gimana? aku taruh di meja. Tak enak lagi Tak katamu. enak lagi katamu. Secangkir kopi basi aku taruh di meja. Lalu di hati aku Secangkir Secangkir kopi basi aku taruh di aku meja. taruh di meja. Lalu di hatiku kau Lupa. Satu sama. Hah, apa? Satu sama kalah. kalah. Oke. Kayaknya aku yang ini deh. Oke, lanjut aja. Secangkir kopi basi aku taruh di meja. Tak enak lagi katamu. Lalu aku bilang,
Secangkir Secangkir kopi basi aku taruh di aku taruh di meja. Lalu kamu Lalu kamu eh, tak enak lagi tak enak katamu. lagi katamu. Lalu aku bilang, sebaiknya kau seduh lagi. Tak enak lagi katamu. Lalu aku bilang, kau seduh lagi. Lantas kau pergi. secangkir kopi basi aku taruh di meja. Tak enak lagi katamu. Sebaiknya kau seduh lagi. Lantas aku pergi. Terus? Secangkir kopi basi aku taruh di meja. Lalu kau bilang, tak enak lagi katamu. Lantas kau pergi dan meninggalkan pesan di pagi yang buta. Secangkir kopi basi aku taruh di meja. Tak enak lagi katamu. Lalu kau bilang, sebaiknya kau seduh lagi. Lantas kau pergi. Dan meninggalkan pesan di pagi buta. Halo Mbak. Aku akan datang lagi. Oke. Secangkir kopi basi aku taruh di meja. Tak enak lagi katamu. Bener gak sih Mbak? Oke, secangkir kopi basi Mbak taruh. Lihat kamu kopi basi. Secangkir kopi basi enak lagi katamu. Lalu kau bilang tak enak lagi katamu. Pergi meninggalkan pesan di pagi yang buta. Salah. Lagi. Okay. Sekarang katanya darimu. Kata awal dari dirimu. Kita mulai ya. Ayo teman-teman, yang lainnya juga kalau mau latihan konsentrasi boleh. Ini kita melatih ingatan kita, yuk. Lagi ya. Bangun tidur, aku berpikir telah melupakanmu.
sih? Gue romantis ya. Bangun tidur, aku berpikir telah melupakanmu. Tapi aku tidak bisa. Bangun tidur, aku berpikir telah melupakanmu. Tapi aku tidak bisa. Lalu apa yang paling bahagia? Bangun tidur, aku berpikir telah melupakanmu. Lalu aku tidak bisa. Lalu apa yang membuatku bahagia? Aku Berpikir telah melupakanmu. Tapi aku tidak bisa. Lalu apa yang membuatku bahagia? Aku mencoba berlari. Menemukan kembali kisah. lalu aku mencoba berlari, menemukan kembali kita di masa lalu. Oke, bangun tidur. Aku berpikir telah melupakanmu. Tapi aku tidak bisa. Berharap apa tadi ya? Mati gue. Tapi apa yang membuatku bahagia? Gak ada bos. Bangun tidur, bangun tidur aku berpikir untuk melupakanmu, tapi aku tidak bisa. Aku mencoba berlari. Aku juga. Aku mencoba berlari. Ya masih Mbak. Kok ini loh Mas? Coba ya. Coba kayak gini ya. Bangun pagi. Bangun tidur. Bangun tidur. Aku berpikir telah melupakanmu. Tapi aku tidak bisa. Aku mencoba berlari. Tapi apa yang membuatku bahagia? Aku terus berlari di masa lalu. Apaan sih? Lupa gue. Mbak, loading tadi Mbak, gimana sinyalnya? Aman? Iya aman. Terus lalu aku bangun tidur, aku berpikir telah melupakanmu. Bangun tidur, aku berpikir telah melupakanmu. Tapi aku tidak bisa. Aku mencoba berlari. Tapi apa yang membuatku bahagia? Aku mencoba berlari. Iya. Tapi apa yang membuat? Halo. Aman? Muter-muter. Gimana Mbak? Gimana? Delay ya? Delay. Ya, Mbak. Aku coba pindah. Gimana? Bangun pagi. Bangun tidur. Bangun tidur. Tapi aku tidak bisa. Tapi apa yang membuatku bahagia?
Aku mencoba berlari, menemukan kembali kisah masa lalu. Menemukan Iya benar, masa kisah lalu. lalu. Masa lalu. Terus Yang lain bantuin dong. Terus lanjut. nah, bangun tidur, aku mencoba melupakanmu, tapi aku tidak bisa. Aku berlari, menemukan menemukan apa Mbak? Aku lupa. Menemukan kembali kisah. Oke, aku udah contekan. Happy, makasih. Menemukan Masa oh, lalu. mencoba menemukan kembali kisah masa lalu. Terus aku nggak tahu. Ya, ulang, ya, yang lain, yang lain, yang lain. Yang lain ya. Oke. Apa ya, apa? Apa temanya apa ya? Oh ya, ada ini aja. Selembar kertas yang Sobek. Selembar kertas yang sobek mengingatkan aku. yeah. Selembar kertas yang sobek. Selembar kertas yang sobek mengingatkan aku. Bangun tidur terus. Macam tuh. Selembar kertas yang sobek mengingatkanku. Apa Mbak? Mengingatkan tentangmu yang pergi. Selembar kertas yang sobek mengingatkanku tentangmu yang pergi dan tidak kembali. Idenya bagus. Mengingat itu susah banget. Kelihatannya sih sederhana, tetapi ternyata apa yang ada di kepala kita ini ternyata sangat banyak, sehingga mengingat kata itu gitu. Oh ya Mbak, tentang kita sekarang ngebahas Mbak main teater atau berakting di teater atau film itu, misalkan jadi orang lain kan pastinya, bukan jadi diri Mbak. Nah tapi yang masih dipertanyakan adalah apakah memory of emotion-nya itu memory of emotion-nya Mbak atau bukan? Ya tentu aja gue sih sebenarnya, tetapi bagaimana, karena kan yang bagaimana kita sudah motif emosi si karakter yang akan kita mainkan misalnya gitu kan. Lalu kita memberikan empati di situ. Apa yang tetap gue kan yang memainkan gitu. Kalau gue sih perasaan mana apa yang gue miliki ini mendekati gitu loh, mendekati apa, itulah kenapa aktor tuh harus kaya batinnya menyelami si karakter itu gitu loh. Jadi bagaimana kita masuk ke perasaan dia lewat perasaan kita gitu. Kalau aku sih pakai gitu juga. Tetap aku merasakan bagaimana sedih. Tentu saja
apa yang akan digunakan untuk karakter itu berdasarkan motif-motif emosi yang ada di dirinya gitu, di karakter gitu loh Mas. Jadi bukan dengan motif aku, misalnya kalau gitu loh, aku nggak bisa menggunakan itu juga. Misalnya di situ harus apa ya, bahagia atau apa, ada yang sebaliknya gitu loh. Ya kita akan mengingat perasaan bahagia itu, tapi bahagia yang seperti apa, konteksnya adalah karakter itu bahagia yang bagaimana. Bahagianya si karakter saat itu misalnya cuma dapat kue donat nih, bahagia dia. Terus yang konteksnya itu ya, ingatan emosinya apa gitu, ingatan gue tentang berbahagia mendapat makanan itu seperti apa gitu. Sama ya tetap aja perasaan gue sih gitu. Bukan terikat pada subteks karakter seperti itu. Kalau menurut lo gimana? Nih ya, gue nanya ya sama lo. Waduh, bangun tidur aku loh. Lanjut. Bangun tidur. Kalau kata Mas Jamal, bangun tidur aku terus mandi kayak Iyo ya. Menurutmu ya, misalnya kalau kamu memainkan sebuah karakter nih, karakter belum pernah kita alami, mungkin misalnya kamu harus menjadi seorang dokter antariksawan gitu. Kan kita belum ke situ untuk, atau misalnya lo harus menjadi apa ya, PSK misalnya seperti itu, yang menderita kekerasan seksual, kekerasan fisik, ya itu bagaimana kamu masuk ke dalam itu? Apakah yang pertama aku cari dulu. Enggak. yang pertama aku harus cari tahu dulu gitu kan, PSK. Terus nggak semua PSK kan sama gitu kan, ya. Ada yang benar, ada PSK. Jadi tuh sebenarnya latihan itu tuh kayak bikin kita cerdas sih, ya nggak sih? Jadi nggak menyamaratakan gitu. Jadi kayak ada yang PSK yang dia terjebak karena kondisi, ada PSK yang memang misalkan kayak dia karena uang atau karena cowoknya pernah bercinta sama cowoknya, atau memang dia dijual sama ibunya, kayak di PSK. Lalu ketika dia jadi PSK, oke, di mana di peristiwanya, dia sosialnya di mana, antropologinya di mana, misalnya secara antropologi di mana, misalnya oh dia di Indramayu atau oh dia di Jogja, PSK di Jogja dan Indramayu beda banget. Nah itu dulu, aku harus cari tahu dulu infonya. Oke, misalkan ambil contoh di Indramayu atau yang di Parangkusumo, itu beda lagi, harganya beda, secara harga beda. Atau PSK yang di Jogja yang di Gang Buntu misalkan gitu kan, kalau ada anak Jogja pasti tahu nih. Ya, di Gang Buntu ya udah beda levelnya gitu kan, udah beda levelnya. Misalkan oke, ternyata aku jadi PSK yang di Gang Buntu misalkan, oke, di Gang Buntu, oh berarti kan gangku juga beda misalkan. Nah terus om yang seperti apa. Nah terus lalu aku kenapa PSK-nya, oh berarti kelihatan tuh, kita gali dulu nih, kenapa sih orang-orang di Gang Buntu tuh PSK Gang Buntu kenapa ya dia jadi PSK? Satu, misalkan oh dia hedon. Kedua, dia terjebak dengan situasi, misalkan oh dia pernah sama cowoknya misalkan kayak gitu. Misalkan ketiga, ya itu antara itu dulu gitu. Oke, berarti aku mau terlihat kaya tapi aku nggak tahu harus gimana, kayak aku menjual diri kayak gitu kan. Mumpung karena aku juga udah pernah bercinta sama si pacarku misalnya kayak gitu kan, ya udah gitu. Nah kayak gitu. Jadi oh dari situ udah rigid tuh ya, cari
itu terus aku cari info dulu. Aku nggak bisa acting kalau nggak kayak gitu karena dari situ baru aku mulai cari kalau itu kan riset ya namanya. Kalau terus aku observasi misalnya aku observasi di gang buntu tuh, oke. Yaudah aku observasi nih, cari-cari temen yang sering ke sana atau cari-cari temen yang memang dia PSK di gang buntu misalnya kayak gitu. Aku berteman sama dia, mencoba untuk bersahabat dan lain-lain. Ya aku bersahabat aja, nggak berpikir bahwa aku observasi gitu. Karena kalau aku berpikir observasi, jadi orang Down syndrome di SLB, seminggu aku nggak dapet apa-apa gitu. Aku berpikir observasi, terus ketika aku terjun aja langsung ya udah, aku malah dapat banyak hal. Nah itu sih, baru dari situ hasil observasiku aku latih terus-terusan setiap hari, misalkan selama 2 jam atau berapa jam misalkan kayak gitu. Terus aku coba untuk cek lagi di sosial, aku coba untuk seperti itu di sosial, tapi nggak beneran jadi PSK, tapi bahasa tubuh kecil-kecil, emosi kecil-kecil dan lain-lain kayak gitu. Kalau aku kayak gitu, terus aku coba pakai pakaian yang menyerupai dia gitu kan, tapi ketika lagi nggak jadi PSK misalkan kayak gitu. Terus aku mencoba untuk berpikir seperti dia. Nah, kena ininya kena bahan eksperimenku. Jadi karena setiap orang tuh yang aku temukan dalam acting tuh, karena setiap orang tuh punya problem solving yang berbeda-beda gitu loh Mbak. Semua orang tuh punya cara memecah persoalan nih gitu kan. Oke, dia punya persoalan, gimana sih cara menyelesaikan masalahnya gitu kan. Oke, dari situ aku belajar cara dia menyelesaikan masalah. Oke, dia kayak gimana nih orangnya. Oke, aku belajar dan aku coba untuk menyelesaikan masalahku seperti itu. Kayak gitu, aku cek lagi. Oh, kayak gini. Oke, sampai itu benar-benar itu jadi aku, jadi milikku. Jadi aku nggak menjadi dia. Kalau aku sih aku nggak menjadi dia, tapi dia menjadi milikku. Gitu. Dia menjadi milikku, set masuk gitu. Dia menjadi milikku dan dia jadi menubuh di aku gitu loh. Nah, habis itu kalau aku kayak gitu, aku nggak akan bisa acting kalau data aku nggak komplit, observasiku nggak detail gitu. Nah ini menarik banget nih. Bahwa ketika kita memahami sebuah karakter gitu, kita kan tidak tahu harus beranjak dari mana selain daripada teks itu. Nah ketika teks itu anggap aja itu bahan mentah, kita nggak bisa ini harus akan seperti apa dengan ketika kamu meriset itu, membuat itu menjadi habit di dalam dirimu, baik itu pola pikir, baik itu fisiknya gitu kan, sehingga kamu juga nggak, jarak itu kamu minimalisir kan, jarak antara kamu dan si tokoh. Karena ketika kita tidak memiliki data itu kan jarak tuh seperti jauh banget. Ini kamu siapa ya? Dewi ini siapa ya gitu kan? Oh ini ya, sebatas data. Ketika dia menjadi ketika dia masih data, dia belum Dewi dengan latar belakang A B C gitu. Nah, kan kalau kamu begitu datamu ketika pengetahuannya sudah cukup, sudah komplit, katakan seperti itu, kamu jawantahkan dengan perbuatan, dengan laku kan, dengan misalnya ya kamu mencoba, kamu berjalan atau segala macam, itu juga sudah mulai meniru dia gitu loh. Bagaimana misalnya dirimu yang sangat tertutup, bahasa tubuhmu itu tertutup gitu loh. Ada bagian yang sangat bagian-bagian yang tabu di dalam dirimu misalnya, di dalam tubuhmu. Tapi ketika kamu memasuki pola pikir dia, yang tadinya misalnya begini kan, kalau kamu memahami kalau Jabra itu pasti harus begitu, PSK itu harus begitu. Kan
ternyata pada kenyataannya kan nggak begitu. Pungkungan lagi gitu lah. Pungkungan tuh misalnya untuk Eka itu mungkin agak sungkan untuk membenarkan tali bra misalnya, membenarkan posisi payudara itu kan. Nah, sementara mungkin ada bahasa tubuh dari mereka yang ya kalau benerin payudara ya benerin aja istilahnya. Nah, itu kan ada bahasa yang kita menjadi kemudian merdeka juga kan ketika data itu kita lengkap, lalu kita prakteknya menjadi harus lo cek, tetapi jangan sampai teori ini memenuhi kepala sehingga justru jadi mentok. Ya kan, kadang-kadang aku juga benar banget. Oh, jadi gue harus ngapain dengan sekian banyak data yang gue punya? Nah, aku tuh kalau lagi menghadapi kementokan itu misalnya, aku tipikal aktor yang mungkin agak sedikit berbeda. Aku merasakan feel-nya dulu, feel text, baru aku cari gitu. Oh, seperti aku memang maksudnya emang nggak bisa jadi patokan karena rasanya kan jadi bercampur. Itu perasaan suka atau perasaan si tokoh, gitu kan. Itu juga kalau aku tipikalnya kalau penuh data nih Kak, itu udah penuh terus gue nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Karena kayak misalnya aku membaca buku pengetahuan gitu misalnya banyak, ini aku bingung nih harus bergerak di mana karena mungkin karena aku terbiasa merasakan dulu gitu loh. Aku rasain dulu baru aku cari. Belum aku lakukan seperti tokoh, belum. Cuman ini ya, teks ini mau bicara tentang rasa sakit misalnya. Teks ini bicara tentang apa namanya protes, tentang kritik terhadap negara atau kritik terhadap segala tentang ketuhanan bla 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 bla. Itu aku mau dapetin dulu dari teksnya. Nah, dari situ baru aku riset tokohnya gitu loh. Biasanya sih aku begitu. Teks secara keseluruhan sama pada akhirnya setelah data diperoleh, coba kita bergerak, coba observasi, setelah observasi bagaimana itu menjadi milik gua gitu loh. Aku sepakat sekali katamu, bukan aku menjadi dia, tapi dia menjadi milikku. Sehingga nah dia menjadi milikku itu kan rasa ya. Aku sih lebih mengatakan itu rasanya atau esensinya sudah kita pegang. Ini mau dibolak-balikin kayak apa, taste-nya tetap. Misalnya kita sebagai si Dewi PSK itu misalnya seperti itu. Jadi mau lu cuman pakai jaket tebal, lu tutup tidak ada lahir. Bener. Jadi bener banget. Nggak perlu BH, kutang dengan bentuk lingerie yang begitu-begitu misalnya, lu akan tetap terlihat taste lu, maksudnya kelihatan seperti dia PSK. Karena aku melihat juga ada PSK yang sangat sopan. Tapi kan tinggal kita seperti kata kamu, nih PSK Gang Buntu akan berbeda dengan pasar kembang. Nah, akan berbeda dengan ini, apalagi sesuai tarif. Nah, seperti itu. Menurut aku sih bener banget gitu. Jadi ketika itu jadi milik kita gitu loh. Terus kalau lo mau memasuki emosi mana? Misalnya gimana Mbak? Terus kamu memasuki feel-nya gimana emosinya? Misalkan kamu memerankan PSK yang tua, orang sudah tua, sudah senior, mungkin tidak laku lagi, mungkin harganya Rp500 atau Rp1.000 sekali ngapa-ngapain, gitu. Misalnya. Cara kamu memasuki. Yes. Kadang-kadang nggak pede untuk
bermain tokoh yang kayak mbak yang gini loh, apa ya, yang jarak umurnya tuh panjang jauh gitu loh dari aku. Aku tuh pernah paling tua memainkan tokoh tuh 40 tahun doang di teater gitu. Aku belum bisa menjangkau itu. Mungkin ya aku berasa bahwa aku kayaknya belum bisa menjangkau itu karena aku harusnya coba misalkan kalau kita jadi PSK yang 40 tahun dan gak laku dan aku udah pernah menemukan itu ketika aku riset observasi di PSK Parangkusumo. Jadi jadi waktu itu malam satu suro. Nah, malam satu suro ya acara dan di mana-mana PSK berkumpul di Parangkusumo gitu. Dan di situ aku tuh ditemenin sama tim gitu, dan aku pakai jeans dan dalamannya tank top gitu kan. Habis itu aku buka itu kan seolah-olah transaksi gitu. Terus ada yang deketin kakek gitu. Terus aku langsung gimana caranya aku menolak dong gitu kan. Oke, pas itu aku akhirnya caranya nggak gitu. Ternyata aku nggak gitu harusnya. Akhirnya aku nyari orang sampai jam 3 malam. Ke mobil habis ditawar gitu. Aku ditawar berapa sih waktu itu? 250.000 gitu. Terus sama kakek gitu. Nah terus habis itu aku ke mobil, langsung ditarik kan sama timku. Oke, habis itu ke mobil tuh bener-bener nggak laku gitu. Waktu itu tuh kasihan banget kan. Oke, aku belajar dari situ. Sampai dia mau dibayar 5.000 gitu, cuma buat rokok doang gitu. Nah terus di situ aku langsung langsung ke rumahnya ya. Aku langsung ke rumahnya. Aku merasa bahwa dia bukan PSK aja. Itu gaya tipe observasiku ya. Misalkan dia jadi itu, aku jadi dia jadi kakakku gitu. Aku berusaha untuk dia jadi keluargaku dulu. Dia sangat dekat denganku dan dia percaya sama aku gitu. Dan dari situ aku dapat misalkan suaminya dia ditinggal suaminya, ternyata di waktu itu kayak gitu. Aku terus-terusan ke sana sampai seminggu gitu kan, ke Parangkusumo. Terus sampai preman-preman sana tuh kenal gitu kan. Akhirnya ini adekku, dia bilang gitu, ini adekku dari kota kayak gitu lah, dia bilang oke. Habis itu ya udah aku ya gitu. Terus sampai akhirnya aku tuh awalnya aku empati mbak, awalnya aku kasihan. Jadi sampai jangan ada bener, aku terima gitu loh. Aku terima bahwa oke, dia wajar di PSK kayak gitu loh. Awalnya kan aku kasihan, aku sempat marah dengan keadaan gitu ya, lihat dia seperti itu kayak oke, nggak boleh. Aku terus-terusan gali kenapa sih itu akhirnya membuat aku open minded ya. Misalnya harus berpikir terbuka untuk oke, dia nggak salah kok, dia wajar aja kok kayak gitu. Aku harus begitu gitu. Aku harus mengubah perspektifku. Aku harus bukan jadi Eka nih perspektifnya, aku harus jadi dia gitu kan. Nggak apa-apa, wajar dia kayak gitu. Oh ternyata gini nih, nggak apa-apa. Akhirnya aku mengiyakan dan aku sepakat. Dari situ oke, aku dapat nih gitu. Sebenarnya itu sih. Habis itu baru kalau misalkan tua misalkan nah aku pernah dapat gini mbak. Aku pernah ikut workshop. Sama orang Belanda. Jadi tuh dia bilang gini, acting itu
mereka itu dari pikiran gitu. Nah, kadang aku sepakat gitu dengan hal itu gitu. Jadi gimana kita bisa mengubah mindset kita dulu, baru ke feel. Maksudnya kalau kata dia sih, nah terus ketika misalkan aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu yang memang dia dari Amerika dan lain-lain gitu, terus dia berpikir juga sama, misalkan kayak aku dari pikiran dulu sih, gimana makanya penting banget riset bagi mereka gitu. Nah tapi terkadang ada juga memang kayak misalkan metodenya si Eleonora Duse ya dari Itali gitu, orang-orang Itali banyak kan, tanya nggak masalah sih, itu tergantung kenyamanannya sih, kenyamanan aja kalau menurutku. Kalau misalkan dari feeling nggak masalah tapi dia tetap riset, nggak masalah. Maksudku kenyamanan. Kalau aku sepakat bahwa aku harus cari tahu dulu nih gitu. Aku nggak bisa acting kalau aku karena aku bisa acting tapi memang nggak detail gitu loh. Baru maksudnya kadar emosi yang aku lontarkan ya emosi biasa aja gitu loh. Nangisnya ya nangis biasa aja, padahal yang harus ditemukan adalah emosi-emosi yang dia banget gitu kan. Gitu sih kalau aku jadi kayak kosong gitu kan, karena data sendiri kan nggak punya. Jadi kayak bentuk itu dalamnya kosong, sebenarnya bentuknya bagus tapi melompong gitu, karena ya itu tadi, karena jadi kayak ngelihat porselen itu bagus, putih gitu kan, bersih dikit, tapi apa ya, kosong gitu loh, retak, mudah sekali hancur, rapuh. Aku sih bilang kalau memang datanya nggak kuat, data itu penting sekali, riset itu penting sekali, karena dia akan, ya kasarnya kita belokin sedikit udah tabur, udah kebingungan sendiri gitu loh, karena data dia nggak kuat sebagai, kalau misalnya gini, tokoh itu kan punya riwayat, punya sejarah hadirnya, misalnya katakan aja namanya Bunga, bukan nama sebenarnya itu. Bunga itu kan punya riwayatnya, punya sejarah tokohnya itu gitu loh. Sejarah itu dalam artian dari bedah naskah itu tadi, dari data-data itu tadi, dia ini tidak tiba-tiba kan seorang Bunga itu berada di, misalnya di pinggiran pantai Parangtritis, tidak seru. Tadi kita lagi ngomongin tentang riset, observasi. Oke, lanjut Mbak. Yuk. Takutnya dia ngilang gitu, saya harus hapus save. Terus benar banget. Ya, itu tadi terus. Ketika kita mulai dalam fase menubuhkan itu, aku selalu mencoba merekam jejak atau mencari sejarah atau riwayat, baik itu secara fisik maupun batinnya si tokoh. Misalnya gini, kelopak mata yang hitam, kantung mata itu bagi tiba ada. Maksudku tidak tiba-tiba ada, apa yang kemudian membentuk garis wajah dia atau raut dia menjadi seperti itu. Kepedihan macam apa, kebahagiaan macam apa.
live. Halo Mbak Bote. Ya. Oke, teman-teman, makasih. Tadi aku lagi live sama Mbak Bote. Nah, ini kita tunggu ya, Mbak Bote. Dulu. Oh ya, makasih teman-teman udah dengerin tadi kita ngobrol tadi tentang acting dan pentingnya riset dan observasi. Terus juga kita main-main game yang udah lama nggak kita mainin. Apa ya? Game itu ngomongin tentang game yang tadi kita mainin, sambung kata dan sambung kalimat. Game sambung kata dan sambung kalimat itu game awal banget kita waktu latihan teater gitu. Orang-orang teater pasti sambung kata itu kayak itu olah pikiran gitu. Gimana kita harus juga saling ngedengerin, terus gimana kita juga saling membentuk kata yang nggak menyulitkan lawan main kayak gitu. Biar lawan main kita atau kawan main kita. Aku chat Mbak Ute dulu. Mbak Ute. Ini dia. Lagi seru-seru. Aduh. Ternyata kita seru banget ya sinyalnya di Indonesia. Oke, kita masuk sesi tanya jawab ya. Boleh kita masuk sesi tanya jawab. Teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung aja teman-teman. Ini mumpung ada Mbak Ute juga kan, Mbak Ute. Disuruh lanjut Mbak Ute, tadi tuh apa? Ngomongin tentang apa? Tentang apa? Mbak tadi tahu nggak sih, aku mohon maaf tadi tuh videonya Mbak tuh muter-muter kan, jadi kayak iya benar sinyal gitu kan. Oke. Aku taunya bunga. Si bunga, jadi gimana? Bang, kamu jangan ngomong jangan main sambung kata lagi. Ya, jadi maksudnya kamu kan tadi ngeresep tuh bagus banget, dan itu menurut aku sih emang harus begitu. Setiap aktor itu harus begitu, agar nggak rapuh gitu loh karakter itu, nggak jadi kalau dengan data yang kuat atau komplit tuh karakter tuh jadi utuh kan, gitu, kokoh gitu loh di batin kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan tuh menjadi punya alasan yang kuat gitu kan jadinya, kalau kita memang datanya cukup gitu. Seperti itu. Tahu gak sih Mbak, aku tuh paling enggak tahu gitu loh. Jadi itu udah sangat terkenal gitu. Udah sangat terkenal. Aku orang enggak cepat menghafal ya. Jadi kadang-kadang aku punya teks, aku dapat naskah dan aku nggak mau ngapalin. Bukan males menghafal ya, tapi aku harus cari tahu dulu kayak tadi yang aku ceritain. Aku harus cari tahu dulu. Baru ketika gue udah tahu semua, jadi aku cuman cukup baca sekali udah aku hafal gitu loh. Jadi kadang-kadang jadi kadang-kadang itu juga sangat menyulitkan lawan mainku ketika aku belum hafal sih sebenarnya gitu kan. Jadi aku harus cari dulu, aku cari. Jadi kayak aku butuh waktu sendiri untuk nyari itu, baru ketika aku latihan bareng udah enak gitu loh. Gitu. Jadi kayak aku dan kadang-kadang kan kita sama lawan main misalnya kayak aku itu sering banget tim misalnya, apalagi di teater kadang-kadang kamu yang kayak gitu doang, kamu yang kayak gitu doang, kayak aku kayak terjajah gitu sih Mbak, kayak aduh kan padahal kan actor is creator gitu, maksudku ya aku sih lagi bikin kelas kan Mbak, kelas acting gitu. Jadi memang mereka nggak boleh masuk ke teks dulu gitu. Kalau aku sih nggak
aku nggak mewajibkan mereka untuk masuk ke teks, tapi mereka harus baca buku teori dan habis itu kita praktekin per bab setiap hari gitu kan. Nah dari situ dia akan terbuka tuh pikirannya. Nah ketika udah masuk ke teks gitu kan, udah dapet teks, udah dapet naskah, mereka udah tahu seharusnya itu, mereka udah tahu harus ngapain, mulai dari mana gitu. Kalau aku sih kayak gitu, karena kebanyakan kita dapat teks dulu, lalu kita berpikir bahwa gimana sih dialognya gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi tapi sebenarnya kalau ya kejelekanku ya itu, aku nggak bisa menghafal dengan cepet gitu. Sama sih itu, kayaknya ngapal. Teruji dari kuis kita tadi, kita kalah terus ya berdua. Kayaknya Gimana gitu. iya gimana gitu. Aduh ini kok ngafalin, jadi kayak aku harus berimajinasi dulu loh Mbak, harus bisa aku bisa ngafal ketika aku udah bayangin, aku bisa itu hadir dulu gitu loh, peristiwa itu hadir gitu. Makanya ketika naskahnya, kadang-kadang aku sering diskusi sama penulis naskah. Emosinya kok kalau ketika aku cari kok kurang ya, tapi aku harus nyari dulu emosi yang tepat, aku riset dulu, observasi. Nah dari situ nih ada yang kurang nih gitu, harus aku tambahin kayak gitu. Jadi aku diskusi juga kan. Terus habis itu kalau menariknya ketika aku sama Mas Hakim nih mainin Mas Nurman Hakim mainin orang Down syndrome yang korban pemerkosaan gitu Mbak. Jadi aku udah nyari riset dan lain-lain kayak tadi, observasi dan lain-lain, aku udah nemuin tokohnya. Nah tapi Mas Hakim meminta request, dia bilang gitu, tokohnya dia nggak bisa jalan gitu kan. Nggak ada orang Down syndrome tuh bisa jalan, semuanya bisa jalan, dia nggak bisa jalan, dia maunya kayak gitu. Sampai aku cari itu nggak ada gitu. Apakah dia pernah kecelakaan Mas? Dan aku sampai, jadi setiap karakter itu ada, aku ditemenin sama psikolog sih, ada temanku psikolog gitu yang bisa ngobrol gitu. Abis itu kamu cari deh, itu kayaknya di artnya di art actingnya di situ deh Kak, atau psikolog itu. Oke. Lalu aku coba chattingan sama Mas Hakim ya. Mas Hakim, aku menemukan kenapa dia nggak bisa jalan, karena dia itu terlalu dimanja dan lain-lain. Nah pas itu oke, itu dipakai langsung kayak gitu, dan itu mempengaruhi shotnya ternyata gitu. Nah terus aku bilang hasil risetku, Mas, tokohku itu dia nggak pernah bisa ngelihat jarak jauh gitu, dia hanya bisa melihat orang tuh 1 meter. Makanya kenapa orang Down syndrome tuh kalau ngeliat orang baru kok begini, jadi begini dia gitu loh. Jadi jadi kayak interest banget. Aku tuh pertama kali ke sayap ibu tuh langsung kaget gitu loh Mbak, aku diginiin ya gitu, karena dia nggak bisa, paling jauh dia 1 meter gitu. Nah terus dia tuh mukanya muda-muda kan, karena dia mentalnya umurnya 27 tahun misalkan, tapi umur mentalnya itu 11 tahun. Nah kayak gitu-gitulah. Nah dari situ, tapi pikiranku umurnya 9 tahun, ya udah kan dari situ kan kebaca, kelacak gitu tubuh kita kayak gimana. Kayak gitu. Berat banget. Teman-teman kalau ada yang mau nanya ya. Nah bener tuh. Ya sih, setiap aktor mungkin punya tokohnya kan gitu loh. Dan tapi semuanya itu menurut aku tetap punya kesamaan. Richard itu tetap tidak bisa ditinggalkan gitu loh. Jadi apapun itu, jadi jangan, nggak bisa untuk dijadiin alasan bahwa
gue punya cara gue sendiri. Nah, bukan berarti salah, tetapi cara yang aktor tuh harus masuk ini tetap aja meskipun misalnya gue dari feel dulu apa tidak masalah, tetapi kan fase-fase itu harus tetap dilewatin gitu loh. Akhirnya gue dari bentuk, kemudian gue baru ngeriset, baru kemudian gue rasain. Kalau gue dari rasa dulu, kita memahami, kita sebagai aktor juga harus paham dari mana gue akan masuk ke dalam teks itu. Jadi itu salah satu cara juga untuk kita tidak kebingungan dari kita tuh kebingungan gue harus gimana, karena kita belum mengerti pintu masuk gue dari mana gitu sebenarnya. Ketika kita udah tahu, oke, di sini bukan berarti kita menemukan jalan yang lurus dan lempang. Tahu dulu pintu gue dari sini. Faktanya jalannya berbatu, berduri, masuk jurang, itu urusan lain ya. Nah, seperti itu. Yo, yang lain tanya. Halo Mbak Ina. Mbak Ina. Kalau aku itu ya, tulis di pin ya. Ya, yang mau nanya silakan. Kita ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya. Kita udah lama banget. Kita udah, ya ampun Mbak. Kangen-kangenan lah. Kangen-kangenannya kalau ngobrolin acting emang sampai pagi dah. Iya. Sebentar, aku ngepin tuh gimana ya sejarahnya, kok bisa ya kemarin temen-temen tuh. Jangan nyuruh gue ya, Kak. Gue nongol. Ntar dulu, Mbak. Oh, aku kayaknya gimana sih caranya? Tuh ada yang mau nanya tuh. Oke. Ya, nanya. Oh, pin komen. Oke, sip. Nah. Kakak mau tanya kalau Mbak Ute gimana proses gendang? Yang pertama ya itu tadi, gue harus memahami dulu siapa sih si Sinto Gendeng ini, latar belakangnya seperti apa. Dia kan tokoh apa ya, maksudnya imajinatif sekali kan. Sinto Gendeng itu cuma dia adalah guru sakti gila dengan tingkahnya eksentrik. Dia mempunyai murid kesayangan yang kemudian mengkhianati dia, lalu pada akhirnya dia melatih kembali murid baru dan akhirnya ditinggalkan, tapi bukan ditinggalkan dengan ini, tetapi ya harus betapa gue merasakan dulu tuh ya Sinto Gendeng itu kesepian. Rasa sepi itu yang kemudian gue tangkap dulu gitu loh, sehingga ketika gue bergerak itu sebenarnya kan dia rindu sekali orang-orang yang kemudian dekat atau kemudian intim dengan dia, intim dalam tanda kutip. Ya itulah ketika dia melatih murid dengan sungguh-sungguh gitu. Aku membayangkan itu dulu pertama sebelum aku lebih jauh. Dari situ ya udah aku coba merubah suara seperti itulah sedikit-sedikit. Lalu kemudian bahasa tubuh orang tua seperti itu. Nah, orang tua yang sakti ya, nenek-nenek yang sakti, yang ilmunya. Jadi berantem lah ya, fighting lah ya gitu. Tapi feel-nya tetap aku coba dari masuk dari situ, melihat orang tua, melihat perasaan-perasaan yang paling esensi dari orang tua, sensitif, mudah haru sebenarnya, cengeng, ingin diperhatikan lebih. Orang-orang tua pada umumnya sebenarnya aku mengambil itu dulu pada kehidupan nyata, meskipun Sinto Gendeng itu tidak ada linya gitu loh maksudnya. Tapi dia tetap tokoh yang hidup. Bagaimana aku menghidupkan dia menjadi sebuah karakter. Sama seperti yang Eka ceritakan tadi. Begitu singkatnya. Ya, ada lagi? Terus kalau di Fox sih sebenarnya ya. Iya, itu gimana? Iya. Susah loh itu, gila banget.
sumpah. Ya ya kita harus punya apa ya? Punya ya bagaimana kalau waktu itu kan berapa karakternya? 1, 2, 3, 4 sih. 4 karakter kan waktu Wanci kalau nggak salah, meskipun satu karakternya fasenya 3 kan. Muda, remaja, belia, lalu nenek-nenek, lalu suaminya dalam satu waktu seperti itu sih. Ya, kendaraan imajinasinya adalah vokalnya kan sebenarnya awal pertamanya. Kalau pertama, halo, lalu kemudian, saya adalah bapakmu. Yang benar, itu harus tetap punya. Kita mampu mengolah-olah vokal dulu sih agar enak aja. Sebenarnya itu membantu kita sebenarnya untuk menjadi seorang monolog. Dia sebenarnya kayak storytelling juga. Tokoh banyak, cuman kan kita padu dengan gestur, dengan bentuk. Bagaimana tokoh A itu gue harus jadi tokoh A, lalu kemudian tokoh B dengan cepat. Ini lucu, Mbak, seberapa penting rokok sehat tentrem buat pendalaman acting? Penting banget. Itu penting banget tuh. Perhatian ya, itu rokok sehat tentrem itu penting banget buat mendalami acting. Penting banget. Itu yang di Jogja mau dong dikirimin. Iya benar banget. Oh iya. Nanti aku tag ke Mas Indra Kadarsi deh, awas aja kalau kita nggak dikirimin sama Mas Indra Kadarsi. Iya dong, itu gimana sih? Ayo silakan. Terus Mbak. terus Mbak. Berarti kan total ada berapa karakter loh yang Mbak itu ya peranin waktu di Wanci gitu loh. Iya. Dan itu tuh natural loh Mbak, maksudku itu aku wow banget waktu itu kan 2010 kalau nggak salah, aku masih baru 2 tahun diisi kan gitu. Terus wah aku nonton itu tuh gila nih, keren banget, natural gitu loh. Aktingnya tuh natural banget, Mbak Ute tuh natural banget dan natural gila. Bersih banget gitu. Nggak kayak gitu tapi bersih gitu. Nah itu tuh menginspirasi aku banget waktu aku main di The Lover. Iya. Oh my god. The Lover. Jadi aku pengen mainin naskah itu tau. Oh ya. Itu aku main The Lover kan karena dia berganti-ganti karakter kan. Jadi kayak wah Mbak Ute aja bisa nih, Mbak Ute aja bisa nih. Aku harus wah. Ya. Gimana Mbak? Kok bisa gitu? Yang pertama sih aku masukin ketika semua sampai observasi sih tahap Wanci itu aku sudah sampai observasi. Aku udah megang si Wanci itu, dia udah menjadi milikku, sehingga ketika ada tokoh lain seperti suaminya atau apa itu dia lahir gitu aja sih sebenarnya. Maksudnya pegang gitu loh, maksudnya mau gue apain, mau tiba-tiba gue jadi raksasa satunya, tiba-tiba jadi semut misalnya, tetap Icihnya sebenarnya mayornya kan adalah si Ichi kan, itu kan cuman kayak semacam peristiwa kan, bahasa teks itu kemudian diperistiwakan kan. Misalnya teksnya, aku punya seorang suami, dia bernama Jaka orangnya selalu marah-marah, suaranya berat. Nah itu kan kemudian yang tadinya teks dirubah menjadi aku punya seorang suami, tiba-tiba aku menjadi Jaka. Jadi kalimat yang teks yang suaranya berat terus suka marah-marah, peristiwanya jadinya aku ya masuk dengan kreativitasmu kan Mbak, di situ kan kreativitasmu sebagai aktor kan? Ya karena memang ya itu tadi yang menurut aku wajib, nggak bisa ditinggalkan, sama kayak kita apa ya, itu alat kita bekerja, kita berprofesi di situ, kita maksudnya jalan hidup kita di situ, ya mau nggak mau
apa namanya, alat ekspresi, semua itu memang harus tetap terus terlatih, mau ada atau tidak ada job, mau ada atau tidak ada pentas gitu loh, karena memang di situ pilihan hidupmu gitu loh. Menurut aku sih dia harus tidak pernah boleh jangan pernah meninggalkan itu, karena itu alatnya. Gimana lo mau jualan tempe kalau lo nggak punya kedelai gitu loh. Jangan berharap suatu gua order lo tempe lo kan misalnya gitu kan, atau tahu lo aja nggak tahu bagaimana, atau lo nggak punya bahan dasarnya gitu loh, nggak akan mungkin menurut aku gitu loh. Karena jadinya nanti stok karakter itu mau lo main apa aja, lo akan berada pada titik kayak gitu aja gitu loh. Yang kita udah latihan terus tiap hari aja masih jelek mainnya, apalagi nggak latihan kan gitu ya nggak? Masih nervous. Masih nervous banget. Ini bener banget. Iya, kan bingung. Tuh dengar. Jadi sebenarnya itu juga ada loh, dan Richard Boleslavsky. Nah, si Richard Boleslavsky juga ngomong kayak Mbak gitu. Ini ada teman-teman yang lagi join self quarantine kan, di bareng aku lagi buka program self quarantine learning method acting gitu. Richard Boleslavsky dan Stanislavski itu. Jadi di Richard Boleslavsky juga ngomong gitu, kalau kamu dalam konteks teater ya, ini ya bukan acting aja. Kalau kamu mau masuk teater, kamu nggak hanya dengan cintamu aja, kamu nggak hanya kamu cinta dengan teater, tapi kamu harus juga menyerahkan hidupmu untuk itu gitu, kayak gitu. Jadi konteksnya menyerahkan hidupmu untuk teater ya dalam konteks yang Mbak katakan tadi, di mana kamu yang nggak ada job, yang nggak hanya ada job aja kamu latihannya. Ketika kamu lagi nggak ada job, kamu lagi nggak main teater atau nggak main film, kamu juga tetap latihan kayak gitu. Dan gini Mbak, jadi semuanya ya tadi kata Mbak, pentingnya olah tubuh, karena apapun yang udah data yang kamu dapetin gitu kan ya Mbak ya, kalau kita enggak terlatih gitu kan, tubuh kita dan rasa kita dan suara kita itu ya udah nonsen. Jadi kayak ada data ada bahan gitu kan. Ada gini, jadi kalau mau masak gitu kan, ada alat, ada bahan gitu kan gitu. Terus tapi nggak tahu mau kayak gimana gitu kan. Atau kayak gitu, atau misalkan kayaknya ada resep, ada bahan, tapi nggak tahu, nggak punya alatnya, nggak punya pisau misalkan, nggak punya ulekan gitu. Jadi kan kalau itu kan hal yang krusial. Betul banget. Jadi kan kalau kayak misalnya kita riset dia, bla bla segala macam yang kita lakukan, observasi dan lain sebagainya, itu kan untuk mendapatkan ruhnya kan. Nah, ruh ini kan membutuhkan wadah. Rasanya udah benar, motif emosinya benar, riset pencarian data dia benar, tapi kok ketika diucapkan kok nggak enak, kok nggak sampai. Itu karena sebenarnya persoalan itu ada di teknisnya. Untuk menyampaikan ruh atau emosi yang ada di dalam yang abstrak itu, kita butuh sesuatu yang real. Real ini konteksnya adalah fisik kan, tubuh, bentuk, segala macam. Nah kalau ininya nggak siap, sehingga kok kamu ngerasa ini apa ini? Oke benar, ini benar. Tapi kok di gua nggak nyampe ya? Feel lo gitu loh misalnya. Itu kenapa? Nah itu menurut aku itu persoalan tubuh, persoalan alat ekspresi ini yang belum memadai untuk ruh yang sudah siap ini. Jadi nggak salah. Kok energi ini nggak nyamber ke penonton? Kok energi ini nggak nyamber ke yang mendengar? Nah itu persoalan tubuh sebenarnya. Kalau menurut aku teknis sekali.
hal non teknisnya udah dapet, tetapi hal teknisnya nggak beres gitu loh. Kenapa Kak aku ngerasain gini, kok kamu ngomongnya masih nggak enak ya? Apa yang salah ya dari diri lo ya? Kadang kan suka gitu, kalau aku di kelasku begitu. Lu ini bener, oke sekarang analisis lo mana? Dia tunjukin, oke bener. Apa segala macam bener, tepat lah menurutku ya. Sekarang lo ucapin, kok nggak enak ya? Nah, kenapa itu nggak enak? Kenapa itu nggak nyamber? Teknik pengucapanmu bagaimana? Lu sering melatih vokalmu nggak? Gitu loh. Oh enggak, misalnya gini, kalimatnya di hutan sungai itu mengalir, misalnya seperti itu kan. Itu puitik nih, misalnya kalimat itu, teks itu puitik. Analisis lu udah bla 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 bla, misalnya contoh. Ini vokal masih cempreng gerug gini. Dia rendahkan lagi misalnya, di hutan air sungai mengalir. Kok kayaknya nggak bunyi ya teks itu. Oke, sekarang kita olah vokal dulu. Jadiin ada ruang-ruang vokal itu kan. Vokal itu kan ada, kita membentuk ruang, membentuk dimensi, membentuk nuansa. Lu mau main di kunci mana nih vokal lu? Lu mau main di kunci yang tinggi lah misalnya seperti itu, atau lu mau main di suara yang seperti apa sehingga teks ini jadi bunyi. Teks, oke, tokohmu kecentil nih misalnya, tokohmu adalah seorang yang seorang yang penuh riang segala macam dengan tipe suara yang cempreng. Nah, bagaimana si cempreng ini bisa pas membunyikan kalimat yang puitik ini gitu loh. Itu kan persoalan teknis kan, latihan. Enakmu di mana? Oke, sekarang nggak bisa dipungkiri tubuh itu kalau pemanasan pernapasan harus tegap. Karena ini semua membentuk pita suara juga kan. Membentuk suara yang kemudian lahir. Dengan aku menaruh lidahku di bawah biasa, atau aku menaruh lidahku di sini di atas di langit-langit, itu akan merubah suaraku atau seperti apa? Nah, seperti itu misalnya. Nah, ini akan merubah ekspresiku kan. Sedikit saja memberikan perubahan pada hal-hal teknis yang ada di alat ekspresi, menurut aku itu akan membantu sih. Berubah lagi. Kan maksudnya berubah. Ini Mbak Kuntil. Buat Mbak Kuntil lo cukup ketawa aja, Cir. Ini Mbak, apa? Oh, itu anak Mbak ya? Enggak tahu. Mbak, ini apa namanya? Kayak misalkan Marlon Brando aja kan, waktu di Godfather aja dia pakai ini kan, dia kan pakai ada ini ya buat gigi. Ya, ada buat gigi. Kalau di Hollywood memang kayak gitu-gitu memang udah diperhatikan banget kan. Tapi kalau di sini kita harus melatih sendiri. Kerja aktor di Indonesia itu kan ekstra sebenarnya. Kerja aktor, kita hidup di Indonesia itu, kita sebagai aktor tuh ekstra. Pertama, kita meyakinkan bahwa aktor itu juga mempunyai masa depan. Banyak hal yang kalau di Indonesia kita jadi, kalau pekerjaan aktor tuh udah berat, tapi di Indonesia tuh menjadi lebih berat gitu loh. So kita harus punya di tubuh yang jiwa, mental yang juga harus lebih strong dari apapun. Pertama itu tadi, meyakinkan apa yang beredar stigma di masyarakat bahwa menjadi aktor itu bisa hidup. Menjadi aktor itu misalnya apa ya, bermasa depan cerah. Itu kan pekerjaan di luar aktor sebenarnya kan. Tapi aktor di Indonesia harus mengurusi itu loh. Misalnya gue dulu harus meyakinkan orang tua gue bahwa aktor ini bagus loh gitu kan. Misalnya mana ada naskah yang segala macam itu aja udah berat. Tapi harus mengurusi masyarakat lagi. Berbeda dengan Hollywood itu tadi. Gitu kan. Kalau Hollywood ya memang manajemen. Ya sudah ada hal-hal yang seperti itu, sehingga menurut aku teruji lah kalau aktor di Indonesia itu sebenarnya apabila dia terus menempa dirinya.
lebih bagus dari Iya. Hollywood sebenarnya. Iya, lebih bagus sebenarnya. Lebih mempunyai kemampuan apa ya, survive yang kuat ya. Hai Haidar. Haidar. Jadi kalau aku nggak tahu, kalau mungkin bau teh memang make upnya juga memang disiapkan dengan karena kan produksi Hollywood juga ya, Fox gitu kan. Iya. Nah tapi kalau di aku di The Window, jadi tuh pipiku harus miring ke kiri gitu kan, kiri apa kanan aku lupa. Jadi aku sampai nyari kan. Terus akhirnya aku pakai marshmallow yang ukurannya tabung gitu dan kecil segini, tapi aku potek gitu, aku potek seberapa sentinya aku ukur, terus aku aku sisipin di sini. Nah di situ itu membantu aku untuk ya secara mimik, secara ekspresi kayak gitu tuh. Pas Berbeda, itu dari situ langsung berbeda kan, langsung ada marshmallow-nya di sini. Nah terus habis itu dipotek gitu. Nah sampai waktu itu ada kru yang salah beli marshmallow karena itu satu pak gitu kan udah habis gitu. Ada satu kru yang nggak bisa, yang salah belinya, terus akhirnya nggak bisa dipakai karena ya coba aja kalau mau didobelin juga nggak bisa, kegedean. Kalau mau satu doang juga kekecilan. Aku bilang ini tuh udah aku cari, aku bilang gitu. Makanya ini jangan sembarangan, aku bilang gitu. Ini tuh jangan sembarangan, bukan aku bawel dan apa, aku bilang gitu. Ini tuh udah aku cari dan aku udah bener-bener nyoba di rumah aku gitu kan. Aku udah nyari seluruh marshmallow, jadi aku udah makanin seluruh marshmallow dan aku coba. Jadi yang pas tuh kayak gini, cari jalan keluarnya aku gitu. Jadi aku bukannya bawel aku gitu kan. Nah terus dari situ mereka teredukasi gitu. Oh iya ya, ternyata di depan kamera gitu kan. Ternyata pekerjaan aktris tuh juga bekerja sebelum praproduksi kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih. Makanya kalau di Indonesia luar biasa karena si aktris itu sendiri atau si aktor itu sendiri mengurusi banyak hal. Kalau bisa sampai ke catering dah. Oh. Multi talent banget kan. Observasi. Saking multi talentnya urusan iya. Sampai urusan catering masuk ke dalam itunya. Kalau kita apalagi kalau aktor yang di Indonesia atau kayak gue gitu kan, ibu rumah tangga, ini main, ini ngurusin laki, ini ngurusin anak, pikirannya, ini listrik, ini makan, ini campur, habis itu main karakter gitu. Untuk ngajarin karakter princess gue kan mati gue. Gila ya, benar banget. Iya. Multi talent banget. Jadi makanya menurut gue aktor Indonesia itu keren, apalagi perempuan. Gue selalu perempuan tuh gila. Lu masih berpikir tentang si bunga yang ada di Parangtritis, sementara otak lu, aduh nih laki gue mau makan apa siang ini ya, anak gue mau apa, ini anak mau apa, ini mau apa, ini mau apa. Gitu terus mikirin lagi tetap si itu gitu loh. Menurut gue justru itu yang keren. Kenapa? Gue masih sepakat untuk ketika lo ingin mendalami untuk jauh dari dunia, tapi lo berada di goa-goa, merasakan kesepian, misalnya anggap aja gini, ketika lo mau ingin merasakan kesepian, tapi lo berada di goa, di hutan yang jauh, terpencil, yang husu, buat gue bukan tantangan. Lo harus merasakan kesepian ketika lo berada di pasar. Mampu enggak? Bener banget. Jadi nggak usah lo bilang, iya saya sedang merasakan sepi. Di mana? Di hutan, di pantai, seorang diri, sunyi. Sepi banget emang hidup lo di hutan sendiri, misalnya gitu. Itu terlalu Hollywood ya. Ya,
Kalau Indonesia itu bagaimana lo kesepian di tengah harga daging ya? Di tengah harga daging, di tengah harga cabe gitu harga gula gitu. Aduh. Mampu nggak sepi itu kerasa di lo gitu loh, maksud gue. Kalau kita kan begitu gitu. Jadi menurut gue tangguh si aktris-aktris perempuan Indonesia itu luar biasa. Lo apalagi ketika dia mampu bermain dengan sangat baik, sangat bagus, menurut gue lu tuh perlu diapresiasi banget, karena gue yakin otak dia bukan cuman ada di karakter itu, otak dia itu benar multi gitu kan, pasti banyak yang dia pikirkan. Aktris ya, kalau aktor ya bukan gue meremehkan, sama aja sebenarnya, tetapi aktris perempuan itu tetap luar biasa menurut gue. Maaf ya laki-laki aja. Pasti maafkan aku. Kita tomboy kok sebenarnya. Jadi sebenarnya karena gue laki kok, tenang aja. Iya. Nah terus gini Mbak, apa yang Mbak katakan itu aku jadi ingat waktu guru besarku PGB Pak Gunawan Raharja ngomong. Coba kan aku lagi ngobrol tentang karakterku gitu kan, tentang karakterku gimana sih guru, aku keluar dari karakter kayak gitu, terus gimana sih meditasi yang benar gitu kan. Terus ya semua meditasi tuh benar, cuman coba deh kamu tuh meditasinya di pasar digituin kan. Dia bilang gitu, coba kamu meditasinya di pasar gitu, gimana kamu merasakan ketenangan di suasana yang crowded gitu loh, kayak gitu. Atau meditasi ke misalkan kayak aku, misalkan kalau kata guru, kalau kamu nggak suka ke pasar kamu ke mall lah kayak gitu kan, dimana kamu harus tenang dan minimal gitu kamu nggak belanja di sana kata dia. Iya maksudnya oke. Jadi aku pikir ya benar kata Mbak Ute gitu kan, benar kata Mbak Ute bahwa sebenarnya bukan merasa kesepian tapi merasa tenang gitu ya, kita butuhkan sebenarnya kan tenang ya Mbak dalam memasuki karakter kan. Coba kalau kita sebenarnya benar banget kata Mbak Ute, kalau misalkan aktor Indonesia tuh hebat-hebat gitu, belum lagi wah gue harus menjatuhin dia gitu kan. Begitu tuh kan banyak hal di luar itu gitu, gue harus menjatuhin dia atau nggak saling mendukung. Dan aku sering banget gitu ngerasain kalau satu panggung gitu, khususnya di teater ya gitu, dan itu nggak mau aku lakukan di film atau di misalnya di aktor-aktor baru gitu, bukan aktor baru sih, aktor-aktor yang lebih muda dari aku gitu, aku nggak pernah mau melakukan itu. Jadi kayak aku sering banget di misalnya kayak wah aku main sama Eka nih gitu kan, wah aku gimana caranya dia jatuh, wah kayak gitu lah, atau aku harus ternyata bagus kayak gitu. Itu kerasa sih, itu kerasa ketika di latihan, terus ketika pentas gitu ya. Akhirnya aku tuh awalnya tuh sedih aja, tapi ketika udah terbiasa digituin, akhirnya aku punya formula sendiri gitu loh ketika pentas bareng orang-orang yang seperti itu, yang ini niatnya pengen ngejatuhin itu aja. Habis itu aku bangkit lagi gitu aja. Intinya aku ikhlas dijatuhin. Awalnya tuh aku sedih gitu. Tapi pas ya udahlah aku ikhlas aja, aku emang jatuh ya, aku jatuh aja gitu kan. Toh di situ penonton bisa ngelihat gitu. Penonton tuh lebih cerdas daripada aktor-aktor yang berada di atas panggung. Menurutku kayak gitu. Ya sih sama, benar-benar banget. Ya kita naik ke atas panggung bukan tentang siapa kita kan. Aku kan paling sepakat bukan misalnya gini, bukan Ruth Marini sebagai misalnya perannya apa ya, Dewi ya, Ruth Marini sebagai Dewi. Tetapi gue sih lebih jadi yang harus muncul itu kan sebenarnya karakternya, bukan tentang siapa gue dan gue harus bermain dengan siapa. Di toko kita bermain pada porsi kita aja sebenarnya. Itu Eka juga, walaupun ada orang yang tendensius, pada titik itulah dia udah selesai, dia tidak pernah menjadi siapa-siapa selain diri.
Mbak. Oi, halo. Terus tadi muter-muter. Iya, menurut gue ketika seorang aktor sudah berpikir untuk menjatuhkan orang lain, menjatuhkan karakter lain atau orang lain lah, lebih tepat seperti itu, lawan main atau dia sudah selesai terhadap karakter, dia hanya memainkan dirinya saja. Nggak akan dapat itu yang apapun dimaksud selain, ya, benar. Ya, nggak akan dapat apapun selain diri lo aja. Lo nggak menemukan siapapun, lo nggak menemukan makna apapun selain makna dirimu aja. Gitu. Apa sih? Itu yang dimaksud dengan bermain dengan diri sendiri kan, bermain dengan egonya sendiri gitu. Iya, jadi dia mencintai diri dia dalam seni. Iya, kadang-kadang gini loh Mbak, orang-orang yang nggak tahu, mungkin gini orang-orang yang aku nggak bisa ngomong aku takut ngomong kasar sih gitu. Orang-orang yang mencoba lagi belajar acting dan lewat teks gitu, lewat buku-buku teori yang merasa bahwa dia belajar teori banyak, lalu bahwa memory of emotion itu bukan dari emosinya si aktor gitu. Sebenarnya itu yang disalahkan oleh Stanislavski. Misalkan kayak gitu, ada tulisan yang seperti itu misalkan. Sebenarnya gitu kan, aku cross check lagi ya, sebenarnya memory of emotion itu ya kalau kita rigid membaca Stanislavski dari Richard Dreslavsky, teorinya Richard Dreslavsky memory of emotion yang terus ke Stanislavski, itu sebenarnya yang kita bahas tadi, bagaimana tokoh itu jadi milik kita gitu kan. Iya. Bukan ya kan, tokoh itu jadi milik kita gitu kan. Nah itu agak fatal ketika ketika ada orang yang berbicara tentang memory of emotion. Tuh sebenarnya kalau kamu pakai memorimu sendiri gitu kan, kamu coba cek lagi gitu kan, kadang-kadang orang tuh menafsirkan gitu aja tanpa dia praktek juga. Sekarang siapa yang mainin pertanyaan gue kan? Bener banget. Kan gue yang mainin, misalnya gitu. Bener. Kamu nggak boleh pakai perasaanmu. Lah terus tokoh ini siapa? Iya kan? Itu tetap perasaan, menurut gue, itu tetap perasaan gue yang kemudian menemukan konteksnya dalam tokoh itu gitu loh. Yang nggak boleh itu adalah begini, misalnya sekarang gini, gue tanya, kalau si tokoh itu menangis karena kehilangan pacar, gue yang mainin ya, si Dewi menangis karena kehilangan pacar, gue menangis. Yang menurut lo siapa yang menangis itu? Apakah Dewi, apakah gue? Itu dari mana coba? Misalnya ada yang berpikir bahwa itu tuh yang menangis Ute, bukan Dewi. Kenapa? Setelah gue cek, kadang kalau kita berpendapat begitu, misalnya ini yang nangis Eka, bukan Dewi misalnya ya. Misalnya kamu memerankan Dewi. Yang dimaksud kalimat aku ini bukan berarti itu harusnya Eka pakai emosi dia. Emosinya memang emosi dia, kan tetap Eka yang mainin. Mungkin keutuhan riset, keutuhan tokohnya itu yang belum. Maksud ini kadang-kadang maksud orang sama teks itu kan berbeda. Kita ngomongin kok kayak orang tuh nelen bulat-bulat aja gitu loh, ilmu itu nelen bulat. Oh ini mah Eka yang nangis bukan Dewi gitu loh. Sekarang dibalik tanya, kenapa lo bisa bilang bahwa itu Eka yang nangis bukan Dewi? Ya karena Eka kalau nangis kayak gitu. Misalnya Eka kalau nangis kayak gitu, misalnya kan gitu. Ya, tinggalnya di pesisir, bla 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 bla. Harusnya nangisnya orang pesisir nggak begitu. Oke. Nah berarti yang sebenarnya belum memadai itu adalah bentukmu, penjelmaanmu sebagai Dewi. Ketika kamu sudah menjelma, aku pakai kata menjelma, itu adalah Dewi yang kemudian tertangkap bukan Eka, itu semua komen itu menurut aku nggak bakal ada. Karena dia akan ikut alur cerita si Dewi gitu. Menurut aku sih
nggak bisa, kadang kan orang berkomentar itu beda maksud sebenarnya. Dia ngomong A tapi maksud dia itu berbeda. Gitu. Maksud dari aku Mbak, aku tokoh. mau tanya, Mas, maksud dari aku tokoh, aku diri dan aku aktor, tolong jelaskan. Mbak, dirimu jelasin dulu, aku mau ke toilet bentar. Dirimu kalau Siap, siap. mau ngerokok nggak masalah. Gua udah ngerokok dari tadi. Oke. Gua nggak bisa lama. Bentar. Iya. Apa ini teater Karawang? Mbak mau tanya maksud dari aku tokoh, aku diri, aku aktor, tolong jelaskan. Ini menurut aku ya. Maksudnya aku nggak bisa dengan bahasa-bahasa teoritis yang bagus, bahasaku jelek, tapi aku akan mencoba pakai contoh. Misalnya dari aku tokoh. Anggap aja kamu berperan sebagai Dewi, aku dirinya adalah gue, gitu kan? Maksudnya gue Ute gitu. Dan aku aktor itu adalah proses gue menjelma sebagai si tokoh. Seperti itu. Menurut aku sih itu. Gua yang kemudian udah menjelma si Dewi. Nah, gitu. Ada gimana, jelas nggak sih? Gua agak loading, agak delay. Nah, menurut aku begitu. Jadi kayak misalnya, gue sambil minum ya. Sambil makan, sambil minum. Misalnya akan aku tokoh nih. Aku tokoh. Misalnya tokohmu adalah Dewi yang pekerjaannya PSK di pesisir, misalnya pesisir. Pokoknya dimanapun lah gitu lah ya. Dewi usia 35 tahun, pekerjaan profesi sebagai PSK, latar belakang tempatnya di pesisir, di pinggir pantai kayak ada di apa. Itu tokoh. Aku diri itu adalah gue, si Ute ini yang kemudian mau memerankan tokoh itu gitu loh. Itu adalah ada sebuah kerja pemeranan di situ. Gua yang telah memainkan atau menjelma sebagai si tokoh. Menurut gua begitu, say. Iya, menurutku juga Ya. gitu. Aku berangkat dari aku diri dulu. Aku diri Eka. Aku aktor yang seperti aku aktor yang bisa apa misalnya gitu ya. Aku aktor yang siapa? Aku sebagai aktor yang bisa nari, bisa nyanyi, misalkan gitu. Misalkan Mbak Ute yang bisa berubah-ubah peran apa gitu kan. Nah, terus ya aku peran ya itu tadi Ya, gitu. perannya apa Ya gitu. kan? Aku jadi Sento Gendeng, aku jadi Sento apa? Gendeng, aku ya kayak gitu. Aku Ichi, aku ya gitu. Kayak itu sih simple. Iya. Waduh, gua nggak nonton film Korea nih. Aku nggak update. Kalau drama Pada Korea film. itu acting yang paling populer apa peran seperti aku pernah tahu Mbak, ini Korea tuh bagus banget tuh katanya. Mbak, aku ini nonton referensi aja. tokohku di Doindo. Judulnya Oasis, yang dia Down syndrome juga. Itu bagus. Iya katanya apa? Itu bagus. Korea tuh bagus. Sel apa? Apa Apa ya? Softlifter? Softlifter mah bukan Korea. Ini Parasite. 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 Saya nonton Sel
sel apa sih dream apa sel number apa itu tuh bagus banget sih. Kalau ini Terus aku yang bagus ini yang main film-filmnya Kim Ki-duk itu keren-keren lomba. Apa namanya aktornya, keaktorannya, aktingnya, karena Kim Ki-duk tuh eksplor psikologis. tapi aku belum terlalu banyak referensi untuk nonton film Korea, tapi aku akuin bagus-bagus. Terus kalau aktor yang mainnya gitu-gitu mulu berarti dia mainnya aku aktor ya, bukan aku maksudnya gimana nih? Terus kalau aktor yang mainnya gitu-gitu mulu berarti dia mainnya aku aktor ya, bukan aku aktor. Nggak bisa jawab kita. Nggak bisa jawab. Bisa menyimpulkan lah kamu tuh kalau kayak gitu ngapain ditanya-tanya. Iya, tapi ya tahu nggak kalau aktor atau film Korea itu backgroundnya pendidikan bener banget, bener banget. Billy tuh anak IKJ loh gitu-gitu. Kubil daripada nanya acting, mendingan booking dulu room itu. Tahu Kubil gimana? Tokoh, bukan aku tokoh. Iya sih, ya bisa dibilang begitu deh, teater Karawang. Ya bener banget, pasti ya gitulah pokoknya ya kita. Gitu. Mainnya pasti gitu aja gitu. Kak, gimana caranya mendalami peran dengan baik ya? Tadi kamu harus nonton IG storyku, IG live-ku, aku save di IG story gitu. Kamu nonton ya, Mbak Yeti gitu. Tadi kita udah bahas di awal-awal gitu, tentang mendalami peran. Terus apa lagi? Apa ya? Mbak, aku mau nanya teknik. tapi aku suaranya dulu cempreng. Ini aja sih aku mau ngetes dulu, suara aku tuh tipis, kecil, cempreng, nggak sebatas ini, nggak selaki-laki ini gitu loh. Dulu nggak begini banget. Jadi aku tuh olah vokal itu diajarin itu apa kayak itu jadi apa ya, resonansinya pas di pita suara itu jadi disentuh banget, jadi kayak gitu-gitu. Nah itu, jadi aku pernah sempat hilang suara dulu, serak selama 1 bulan, terus munculnya jadi begini. Dulu nggak begini suara gue, tapi sempat latihan proses wanci. Apa? Gimana lanjut proses wanci. Iya, di proses wanci itu gue berubah suara gue gitu loh. Film 20 Mei karya saudara Raffi Barwani mendapat pujian dari Lukman Sardiana. Iya benar banget, bagus banget. Suka banget. Itu keren banget. Adi Muhammad filmnya bagus banget. Referensi film itu untuk gunanya untuk apa di kaktoran, bukankah malah kita terkontaminasi film kita yang kita nonton. Oke. Gini sih kalau aku nggak pernah baca buku, jadi kayak gimana ya gitu kan ya nggak sih? Kalau menurutku ya aku ya, benar banget. Kalau kamu mau jadi penulis tapi kamu nggak pernah baca buku, kamu mau lari tapi kamu nggak pernah belajar jalan, kamu mau masak tapi kamu nggak pernah ke pasar, kamu nggak tahu. Sama seperti itu, kayak aku aktris, aku butuh nonton peran-peran lain sebagai referensi gimana sih tekniknya dia. Dan aku nonton Meryl Streep, kayak gitu, aku cari tekniknya kayak gitu. Bukannya berarti aku harus menjadi dia atau sama, pasti beda jadinya, karena ya tadi tokoh
itu menjadi milikku dan toko itu menjadi miliknya Mbak Ute, itu pasti beda. Cara menyampaikannya juga beda. Gitu. Kalau ada satu catatan, kita wajib juga untuk memilih gimana gitu loh. Kalau lu aktor, lu nggak pernah menonton film yang gimana film itu sama otak ya, maksudnya disitulah bertabur seni peran di situ. Nah itulah kenapa kita harus memilih film. Menurut aku bukan berarti kita gini, kita menonton film dan menurut kita tidak baik, itu juga perlu. Karena apa? Karena kita jadi tahu apa yang tidak baik dilakukan oleh seorang aktor. Kalau kebanyakan itu akan mempengaruhi taste. Misalnya begini, bukan gue mengucilkan sesuatu karya, bukan itu, tapi kita menonton sinetron atau apa yang motif-motif emosi, acting atau segala macam itu nggak jelas, misalnya sinetron atau apa itu lo keluar acting sinetronmu dalam tanda kutip. Maksudku begini, kalau marah nih